Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, salam. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Pak Gembala, terima kasih seluruh pelayan Tuhan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Sisri Adi, saya biasa dipanggil Adi. Ya, keseharian saya di dunia sekuler saya bekerja, kalau hari Minggu saya melayani Tuhan. Itulah kerinduan kita semua, bahwa kita semua boleh sama-sama dipakai untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada sore hari ini terambil di dalam Amsal yang keempat. Amsal yang keempat, ayatnya yang ke-23 sampai 27. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul khotbah saya hari ini itu saya murah hati dan besar hati. Ya. Kalau kita membaca di dalam Amsal ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati dan pikiran kita itu menentukan masa depan kita, menentukan apa yang akan kita lakukan ke depan. Ya, karena semua yang kita lakukan itu berasal dari pikiran. Ya. Kalau pikiran kita baik, pikiran kita itu kudus, hati kita kudus, maka yang akan kita lakukan adalah baik dan juga benar. Dan murah hati ini adalah bagian dari buah roh. Jadi orang Kristen, orang yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan, orang yang sudah percaya Tuhan, dia akan berbuah, dan buah itu dia akan dinikmati oleh banyak orang. Hari ini kita belajar tentang murah hati, yaitu kita murah hati, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita, supaya perkataan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau seandainya kita menanam sesuatu, kalau kita menginginkan buahnya, kita rawat pohon itu dengan baik, kita pupuk dan sebagainya supaya kita mendapatkan buah yang baik. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau kita tidak bisa berbuah dari diri kita sendiri, kalau bukan dari Kristus. Dalam Yohanes berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya kamu bisa berbuah. Supaya kita bisa menghasilkan buah yang baik, buah pertobatan yang baik. Dalam menjaga hati dan pikiran kita, kita juga harus menyelaraskan dengan firman Tuhan. Sesuai apa yang ada di Mazmur 1 ayat 1, mohon ditampilkan. Mazmur 1 ayat 1. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Ini adalah kunci Bapak Ibu, kunci bahwa kita meraih keberhasilan. Keberhasilan di dalam dunia itu terbatas. Keberhasilan di dalam Tuhan itu adalah kekal. Keberhasilan itu seperti apa? Keberhasilan menjaga iman percaya kita. Kalau kita belajar, kalau kita di dunia ini, kalau kita ingin berhasil, kita pasti bekerja dengan keras, bekerja sekuat tenaga, sekolah yang tinggi. Itu supaya kita berhasil.
untuk meraih keberhasilan dunia. Tapi keberhasilan di dunia itu harus kita imbangi dengan keberhasilan rohani supaya keberhasilan kita menjadi dampak bagi banyak orang. Jadi kita harus menjaga baik-baik hati dan pikiran kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Di dalam Amsal yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong. Jadi kita menjaga hati kita itu dengan pertama menjaga mulut. Mulut kita pakai untuk apa? Mulut kita dari mulut yang sama akan keluar berkat dan keluar kutuk. Hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidah. Bagi siapa yang suka menggemakan akan memakan buahnya. Jadi kondisi terakhir ini kita sering mendengar berita-berita karena mungkin main-main, karena mungkin bercanda-canda. Kita tidak menjaga hati, tidak menjaga perkataan kita, tidak menjaga mulut. Jadi kesuksesan yang sudah diraih itu berhenti di tengah jalan. Mungkin contoh yang kemarin baru viral, ada yang melecehkan kue ulang tahun TNI. Lah tiba-tiba dia harus diskor dan harus dipecat. Padahal cuman mungkin kalau kita pikir itu adalah mungkin kan, kalau mungkin menurut dia, mungkin itu cuma sepele aja atau candaan aja. Tapi sekarang kita tidak bisa seperti itu. Kita harus menjaga hati, menjaga mulut kita, perkataan kita. Perkataan kita pakai untuk apa? Tuhan memberikan kita mulut, kita pakai untuk apa? Untuk memberkati, untuk memberikan nasihat, untuk memberikan maaf, untuk memberikan suatu nasihat yang baik buat orang lain. Bukan untuk mulut kita, untuk kita pakai hal-hal yang tidak baik. Tapi biarlah kita pakai mulut kita untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya kita ada menjaga di dalam buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu terus memandang ke depan. Selanjutnya kita pakai mata kita. Mata kita pakai untuk melihat apa? Melihat hal-hal yang baik. Mungkin di handphone kita tidak tahu apa isi handphone kita. Apa isi gadget kita. Apa yang kita lihat di situ. Apakah kita melihat sesuatu yang baik? Apa kita melihat sesuatu yang berdosa? Itu bisa kita tanyakan kepada kita sendiri. Tuhan memberikan mata kepada kita, itu tujuan untuk baik. Untuk memandang ke depan. Untuk memandang hal-hal yang baik. Karena mata adalah jendela dari pikiran kita. Kita pakai mata kita untuk melihat sesuatu masa depan yang baik di dalam Tuhan. Dan menjaga kaki kita. Kaki kita, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, saya percaya bahwa kita membawa hidup kita kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kaki melangkah ke depan, kaki untuk memuji, memuliakan, untuk membawa kita ke dalam gereja, untuk bisa kita sama-sama ada di tempat ini Bapak Ibu. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapanmu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang kanan kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Setiap kita pasti mempunyai intuisi atau pikiran seperti hati nurani, seperti telepati dan lain sebagainya. Tapi biarlah intuisi itu berasal dari Tuhan. Bahwa setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, setiap keputusan kita boleh menyerahkan diri kepada Tuhan supaya apa yang kita putuskan itu menjadi keputusan yang terbaik. Kadang-kadang kita dalam keadaan mungkin emosi, dalam keadaan sesuatu yang mungkin lagi bagaimana kita mengambil keputusan yang salah. Saya mempunyai kakak, dia ingin memutuskan saya harus pinjam sekian untuk usaha ternak sapi dan lain sebagainya, untungnya sekian. Tapi kenyataannya tidak sesuai karena ya begitu ternaknya mulai bagus,
kemarin kena penyakit kuku dan mulut, mulai kena semuanya. Nah itu kita sama-sama belajar bahwa setiap keputusan kita, atau mungkin banyak yang sudah memutuskan, kalau kemarin-kemarin investasi yang ini keuntungannya besar, ini menghasilkan yang besar, ini setahun dapat berapa kali lipat. Tapi kenyataannya tidak sesuai. Bahwa setiap keputusan yang penting dalam hidup kita perlu tanyakan kepada Tuhan. Kita boleh berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita hari ini belajar mengenai besar hati dan murah hati. Merupakan dua hal yang harus mewarnai kehidupan kita sebagai orang Kristen. Itu tadi semua kita bisa mempunyai kita bisa berbesar hati, kita bisa murah hati kalau kita bisa menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita, menjaga mulut kita sesuai dengan firman Tuhan. Di sini dikatakan besar hati artinya sikap diri yang ikhlas, rela dan tidak keberatan dengan model respon apapun dari orang lain. Ya, ketika kita berbesar hati, kita mau menerima kekalahan. Mau memaafkan orang lain, walaupun mungkin orang lain itu kita tidak bersalah, tapi kita mau seperti Abraham dengan Lot. Walaupun Abraham sebagai paman, Lot sebagai ponakan, tapi Abraham memberikan Lot pilihan. Kamu pilihlah yang tanah yang baik, yang mana yang harus kamu lakukan. Tapi di sini kita boleh belajar bahwa ketika menghadapi pertandingan pun, sepak bola atau lain sebagainya, ketika kita menerima kekalahan, kita harus berbesar hati. Baru-baru hari ini kita dikejutkan oleh berita yang luar biasa itu di daerah saya, yaitu ketika supporter bola itu terjadi ini, meninggal sekian ratus orang. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Kalau memang kerusuhan pasti paling kerusuhan 10, 20 dan lain, enggak sampai 20 kalau kerusuhan biasa. Tapi ini suatu hal yang dimulai dari orang yang tidak menerima kekalahan. Tidak ada sesuatu, kita tidak tahu, saya tidak tahu salahnya di mana. Yang pasti itu adalah mungkin suatu emosi, tidak harus bagaimana gitu, tidak mau menaati. Kalau secara aturan kan tidak boleh setelah pertandingan itu penonton masuk lapangan, itu tidak boleh secara aturannya. Tapi ya itu yang terjadi, sehingga terjadi kerusuhan yang luar biasa. Kita dengan berbesar hati, kita bisa menghindari pertikaian, kita bisa menghindari permasalahan, kita bisa membangun hubungan. Murah hati sendiri artinya respon yang mudah sekali memberi, suka sekali memberi, pengasih dan penyayang dan pemaaf. Kita hari ini belajar dua hal, yaitu murah hati dan besar hati. Orang Kristen harus murah hati dan besar hati. Kita bisa sama-sama, karena itu adalah bagian dari buah roh, murah hati. Kita bisa memberi. Memberi dengan apa? Kita melayani itu ada hal yang kita bisa memberikan time, talent dan treasure. Time itu bicara mengenai waktu, talent bicara mengenai kemampuan kita, treasure kita bicara mengenai mempersembahkan apa yang kita bisa beri untuk pekerjaan Tuhan. Apa kita bisa memberi persembahan. Itu tiga hal yang kita bisa beri dalam hidup kita. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayatnya 12 sampai 16 saya bacakan. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tapi Elia berkata, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah padaku, kemudian barulah buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak di dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Ini adalah suatu contoh memberi. Jadi tidak ada, kita tidak
mampu untuk memberi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, janda ini hanya memiliki segenggam tepung. Segenggam tepung itu berapa on? Mungkin 1 on. Dia buat roti, kalau zaman dulu mungkin kita tidak bisa membayangkan kalau roti sekarang itu ada kejunya, ada gulanya, ada krimnya dan lain sebagainya. Kalau dulu mungkin roti itu hanya tepung, kasih minyak, diuleni, dipanggang. Itu mungkin pengertiannya. Di situ janda ini sedang menyiapkan kematiannya. Begitu dia makan, habis itu sudah, dia berkata. Tetapi karena janda ini taat, mau melakukan firman Tuhan, dia mengalami mujizat. Tepung itu tidak akan habis, minyak itu tidak akan habis. Sampai pada waktu musim hujan tiba. Karena pada waktu itu terjadi musim kekeringan selama 3,5 tahun. Di mana bangsa Israel mengalami penghukuman. Di situ banyak menyembah Baal, bahkan nabi-nabi Tuhan banyak yang dibunuh. Maka Elia berdoa kepada Tuhan supaya tidak turun hujan. Ketika nabi-nabi Baal itu sudah disingkirkan, maka Elia pun juga berdoa. Elia juga manusia biasa dikatakan. Ketika dia berdoa tidak turun hujan, tidak turun hujan. Ketika Elia berdoa minta hujan, hujan turun. Itu mujizat terjadi, pemeliharaan terjadi karena ketaatan. Kita pasti mampu memberi, kita pasti mampu berbuat baik. Kita bayangkan janda ini hanya memiliki segenggam tepung, tapi dia mampu memberi. Kita mungkin lebih dari itu. Kita memberi bukan hanya memberi sesuatu, tapi kita bisa memberi, menolong, menyelamatkan orang lain, mengasih motivasi, itu memberi juga. Mendoakan, memaafkan, itu memberi juga. Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin dulu kita kondisinya lagi mungkin susah, sama-sama susah. Kita bisa menjaga hati dengan berbesar hati, tidak sedih, tidak terluka, tidak ikhlas dengan apapun respon orang. Saat kita mulai bangkit pun, saat kita mulai diberkati pun, saat kita mulai memiliki sesuatu, kita pun juga harus punya respon yang sama. Kita harus punya respon yang sama, kita murah hati, kita mau memaafkan, mau mengampuni kesalahan orang lain. Di dalam Matius 5 ayat 16, demikian firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi saat kita murah hati, orang melihat kemuliaan Allah. Kenapa orang jadi memuliakan Allah? Karena saat kita murah hati, orang akan bilang orang baik, kita orang baik, dan mereka memuji Tuhan. Ada Allah dalam hidup kita, ada sukacita. Ketika kita memberi pun, kita pasti mengalami sukacita. Memberi adalah tanda kita baik. Kenapa? Karena memberi kita itu peduli. Tuhan ingin kita mempunyai kasih. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan kebenaran. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kehidupan saya selama masih kecil, saya menemui orang-orang yang baik. Saya menemui saudara-saudara yang baik. Ketika saya waktu kecil tidak punya kendaraan untuk sekolah, ada saudara yang memberikan tumpangan. Itu suatu kebaikan yang saya ingat sampai sekarang ini. Ketika saya sedang membutuhkan pertolongan, ada saja orang yang menolong kita. Bahwa itu namanya golden connection. Ya. Tuhan memberikan koneksi, memberikan orang lain untuk membantu kita, untuk menolong kita. Mungkin kita sudah juga pernah mengalaminya. Mungkin kita sedang mengalami persoalan, mungkin membutuhkan sesuatu, membutuhkan jalan keluar. Tuhan menolong, memberikan hikmat melalui orang lain, itu adalah golden connection yang Tuhan kirim dalam hidup kita.
Memberi adalah tanda kita baik. Kenapa? Karena memberi itu membuat kita bertumbuh. Ya, bahwa kita bertumbuh dan berbuah, itu hasilnya. Ya, ini saya ada cerita di daerah barat, itu diangkat dari kisah nyata Dr. Howard Kelly. Jadi ada seorang anak kecil pada musim dingin, dia menjajakan makanan. Makanan itu tidak laku belum laku, masih banyak. Anak ini kondisi dingin, kalau di barat, di Eropa mungkin itu bisa minus. Kondisi dingin itu bisa membekukan, ya, seperti itu. Ketika dia menghampiri rumah yang berikutnya, dia berkata dalam hatinya, saya akan minta sesuatu dari rumah itu. Karena dia lapar, dingin lapar. Ketika dia mengetok pintu, dia ada ibu-ibu yang membuka pintu, dan ibu berkata, apa yang bisa dibantu? Dia hanya minta segelas air putih. Tapi ibu ini melihat bahwa anak ini sedang lapar dan pucat, tidak bertenaga. Maka ibu ini memberikan segelas susu hangat kepada anak ini. Ketika sudah diberikan, anak ini merasa senang dan anak itu melanjutkan menjual dagangannya. Ketika sudah berpuluh-puluh tahun berlalu, anak kecil ini menjadi seorang dokter spesialis di suatu rumah sakit yang besar. Ketika dia menerima seorang pasien, dia melihat bahwa pasien ini berasal dari daerah yang waktu dia masih kecil. Pasien ini mengalami sakit kronis, sakit yang memerlukan biaya yang besar. Seandainya dia menjual seluruh hartanya, menjual harta miliknya, maka tidak akan cukup untuk membayar rumah sakit ini. Tapi dia melihat bahwa Dr. Kelly ini melihat bahwa ini adalah orang yang menolongnya waktu kecil. Lalu ketika semua berjalan, semua proses penyembuhan selesai, tagihan rumah sakit datang. Di pojok kiri kanan, di pojok kanan atas lihat tagihan itu lunas dibayar dengan segelas air susu. Jadi kebaikan itu memberikan dampak yang luar biasa. Mungkin kita tidak menerima langsung kebaikan yang kita berikan, tapi kita sedang membangun hubungan yang baik. Ya, kita sedang memberikan ajaran yang baik, memberikan contoh yang baik. Memberi adalah tanda baik. Kenapa memberi itu adalah dengan memberi kita tidak egois. Memberi bukanlah kewajiban, tetapi itu adalah kebiasaan. Amsal 11 ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta tapi tidak bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Dunia orang yang suka memberi, bertambah lama tambah besar, tapi dunia orang yang pelit tambah lama tambah kecil. Biarlah setiap hidup kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi memberi dengan ikhlas tanpa mengharap balasan, pemberian apa yang pernah kita rasakan yang paling berkesan dalam hidup kita sampai kita tidak lupa sampai sekarang. Ya. Mungkin pemberian itu mungkin kita pernah disekolahkan, ya.
pernah dirawat, pernah dikasih tumpangan untuk tinggal, pernah dikasih uang tanpa meminjam, pernah didampingi, ya mungkin pernah dibiayai waktu pernikahannya, ya pernah dibawa ke rumah sakit. Banyak hal pemberian yang mungkin pernah kita alami, yang mungkin belum. Bapak Ibu Saudara, ini saya pernah mengalaminya. Jadi waktu saya kecil tadi saya ceritakan bahwa saya pernah diberi tumpangan. Saya tidak punya kendaraan, sekolah saya kurang lebih sekitar 1 jam kalau naik motor. Tapi di situ ada truk, ada kendaraan motor. Kadang tetangga saya waktu pergi kemana dia mau mengajak saya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih bahwa kita harus bertumbuh, ya kita harus murah hati, kita harus besar hati, ya. Kita harus murah hati, besar hati, karena itu adalah bagian dari orang Kristen yang bertumbuh. Ya. Itu adalah bagian dari buah-buah roh. Ya. Jadi kesimpulannya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Memberi adalah tanda baik. Kenapa? Karena memberi adalah kita peduli sama orang lain. Karena memberi itu adalah tanda kita bertumbuh. Memberi itu tidak egois. Ketika Anda diberi perkataan apa yang ada dalam hati Anda tentang orang itu, pasti kita berkata, orang itu baik. Terima kasih Tuhan. Pasti ketika kita memberi, orang itu berterima kasih, memuliakan nama Tuhan. Siapa sih orang itu? Oh, itu ternyata orang Kristen. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Biarlah kita semua menjadi orang-orang Kristen yang murah hati, yang berbesar hati, yang menjadi berkat, yang bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat dalam kehidupan kita. Kesuksesan kita dibarengi dengan iman yang kuat, supaya perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita itu selaras dengan firman Tuhan. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itulah integritas dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu yang Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa.
menyenangkan hatiku, mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh kami tangkap dan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang bertumbuh dalam iman Tuhan. Menjadi berkat, menjadi terang Tuhan di dalam lingkungan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, di mana kami berada Tuhan. Boleh kami menjalankan firman-Mu, kami boleh memiliki hati yang murah hati dan berbesar hati terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Materikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.